Kita kembali lagi di praktikum SIG. Di acara kali ini kita akan membahas apa itu tentang overlay. Oke, di praktikum sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana kita melakukan georeferensi, kemudian bagaimana kita mendigitasi peta. Nah, tahap ini kita akan melakukan overlay atau yang sering dikenal sebagai tumpang susun, seperti itu. Oke. Nah, dari tahapan-tahapan tersebut kita akan sampai nanti puncaknya kita akan membuat peta baru, seperti itu. Oke. Dari pengambilan keputusan memanfaatkan berbagai analisis dalam sistem informasi geografi tadi, termasuk adanya georeferencing, kemudian ada digitasi, kemudian ada overlay. Nah, dalam tahapan-tahapan tersebut itu ada yang namanya analisis penghargaan atau scoring, kemudian ada tumpang susun atau overlay. Nah, dari hal ini nanti overlay ini menjadi metode yang akan digunakan untuk mengkombinasikan dua layer atau tematik yang menjadi data masukannya, seperti itu. Nah, oke, kita masuk ke ArcGIS-nya, ArcMap. Oke, jadi di sini dalam overlay itu terdapat 7 overlay. Ada erase, identify, intersect, spatial join, symmetrical different, union, dan juga update. Nah, dari masing-masing analisis overlay ini itu memiliki fungsinya masing-masing, seperti itu. Nah, untuk yang kita gunakan saat ini itu adalah analisis intersect dan juga union, seperti itu. Jadi dua ini yang kita pakai, intersect dan juga union, seperti itu. Nah, sedangkan untuk yang erase, kemudian ada identify, spatial join, symmetrical, dan juga update, itu nanti kita pelajari di kemudian hari di pertemuan berikutnya. Oke, yang pertama kita akan di sini identify. Oke, pertama-tama yang harus kita lakukan selalu adalah kita mengkoneksikan folder yang kita gunakan di sini. Oke, kita koneksikan ke dokumen. Oke, baik. Di sini sebagai contoh kita akan mengambil data dari Kabupaten Sampang. Oke, kita ambil di sini T1 dan T2. T1 dan T2 ini maksudnya apa? T1 dan T2 merupakan data tahun A dan data tahun B, seperti itu. Sehingga untuk analisis penggunaan lahan ini atau yang nanti kita gunakan ada overlay, maka harus digunakan dua data dengan tahun yang berbeda. Oke. Nah, mungkin orang dasarnya akan seperti ini, tapi kita akan ubah ini dia kategoris. Oke, kita lihat dulu manakah yang ini ada keterangannya di mana, seperti itu. Oh, ternyata di land use. Berarti nanti yang kita tampilkan di sini itu adalah land use-nya di kategoris. Untuk kita lihatkan perbedaannya dulu, seperti itu. Kita ganti nama. Dan juga ini adalah tahun B, seperti itu. Oke, kita properties, kemudian kita simbologi ke kategoris, kemudian value filenya ini kita ubah ke land use di sini. Kemudian kita add all value, dan ini other value ini adalah warna di sekitarnya. Kalau kita hilangkan nanti dia warna di sekitarnya dia akan hilang, kayak gitu. Oke, kita coba random, kita warnanya pakai default aja, maka dia akan seperti ini nanti. Oke, ini seperti ini adalah tahun pertama, berbeda dengan tahun yang kedua. Kita coba gunakan juga kategoris land use, kemudian kategoris ini land use T2, add all value, dan ini dihilangkan satu, kita apply. Nah, ini akan terlihat perbedaan antara tahun 1 dan tahun kedua, seperti ini nanti. Oke, sini terlihat perbedaan. Oke, yang kita akan lakukan adalah pertama kita akan melakukan ini ya, overlay berupa intersect, seperti itu. Nah,
Tapi sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih itu perbedaannya overlay intersect dan juga overlay union, seperti itu, biar kita tahu penggunaannya bagaimana, seperti itu. Nah, secara definisi secara umum untuk overlay itu dia sendiri ya. Nah, yang pertama kita adalah ke ini ya, dari union kayak gitu. Union itu adalah didefinisikan sebagai tindakan menambah atau menggabungkan entitas yang berbeda. Sedangkan kalau yang intersect sendiri ini adalah untuk melakukan tindakan di mana itu melintasi entitas yang berbeda, seperti itu. Dan juga untuk yang union sendiri itu merupakan gabungan beberapa set yang didefinisikan sebagai himpunan yang menampung semua nilai dari semua himpunan yang dipertimbangkan, serta ini diawali dengan huruf U untuk union, simbolnya seperti itu, representasi simbolik. Kemudian untuk yang intersect itu merupakan perpotongan berbeda. Himpunan didefinisikan sebagai himpunan yang menyimpan nilai-nilai umum dari semua himpunan yang dipertimbangkan, dan diawali representasi simboliknya dia adalah seperti U terbalik, seperti itu. Oke. Kemudian untuk secara inferensi logis, untuk yang union itu merupakan setara dengan atau, kemudian yang intersect itu merupakan setara dengan dan, seperti itu. Oke. Untuk karakteristik prosesnya ya, kalau yang union itu merupakan gabungan beberapa kumpulan nilai discard duplicate. Kemudian kalau yang intersect merupakan gabungan beberapa set hanya menerima nilai umum, seperti itu. Oke, kita mulai ya. Kita ke intersect dahulu di sini. Oke, kita double klik. Nah, kita input filternya di sini. Ini kita yang tahun A dahulu, kemudian baru kita tahun B yang kedua. Oke, kita tambah yang tahun B. Nih, untuk penyimpanan kita bisa lakukan penyimpanan di baik itu di default geodatabase maupun geodatabase yang kalian buat sendiri, seperti itu. Oke, di sini ya. Oke, executorialnya kita biarkan. Nih, kemudian opsional ini kita abaikan, kemudian kita klik OK. Maka dia akan berproses. Nah, untuk berproses itu nanti hasilnya dia akan seperti ini. Oke, catatan untuk teman-teman di sini, saat kalian melakukan proses geoprocessing ArcGIS itu jangan sampai kalian melakukan proses yang lain. Kenapa? Itu bisa menyebabkan crash, seperti itu. Oke, masih memproses. Oke, seperti ini ya. Kemudian nanti untuk ini kita nanti bisa cari di sini. Kalau misalkan kalian yang belum ketemu Ars Toolbox-nya, kalian bisa mencari di sini. Bagaimana? Kita tinggal mencari saja. Misalkan kita mau mencari intersect, seperti itu. Oke, kalau kalian mencari, silahkan yang kalian cari nanti adalah, atau yang kalian pakai adalah yang analisis di sini, bukan yang lainnya. Intersect analysis tool, seperti itu. Bukan yang converge dan teman-temannya, tapi yang paling atas ini dia adalah intersect analysis. Oke, di sini sudah muncul ya ini. Oke, ini adalah hasil dari intersect. Ini antara T1 dan T2 ini terjadi perubahan seperti itu. Oke, bisa dilihat ya perbedaannya. Oke, seperti ini bisa terlihat bagaimana ini berubah seperti itu. Oke, kita akan coba yang kita pakai kategoris dan kita pakainya land use. Oke, dia akan seperti ini nanti. Oke, jadi ini menambah yang di sini ya. Oke, bisa di add juga nanti kategori sini, bisa di
add lagi. Oke, seperti ini bisa. Ini adalah hasil intersect-nya seperti itu. Oke, inilah yang untuk hasil yang intersect seperti itu. Nah, kita akan lakukan lagi yang satunya, yaitu adalah union. Di sini sama prosesnya. Kita input tahun A, input tahun B, kemudian kita oke, dan dia akan berproses seperti ini. Oke, untuk proses dia akan nanti seperti ini. Oke, ada current session. Jadi nanti kalian bisa tahu detailnya. Nih, kalian perlu tahu karena ini nanti akan digunakan juga untuk yang result ini, seperti itu. Oke, kita akan coba perlihatkan perbedaannya. Oke, akan seperti ini nanti. Oke, baik. Ini adalah yang disebut sebagai overlay, intersect, dan juga union. Nah, kita akan melihat di sini nanti. Kalian harus nih ya, melihat atribut tabelnya. Nanti kalian akan melihat perbedaan antara penggunaan lahannya seperti itu. Oke, di sini kita bisa lihat di sini. Oke, ini land use-nya. Ini land use di T1 atau di tahun pertama. Dia digunakan sebagai ladang, pemukiman, dan lain sebagainya di sini dengan luasan seperti ini. Oke. Ini adalah luasannya. Kemudian ini merupakan land use atau penggunaan lahan di tahun kedua. Yang tadinya lahan, dia menjadi ya belum diketahui. Kemudian yang awalnya dia tidak digunakan sebagai apa-apa atau lahan kosong, dia menjadi hutan. Kenapa? Ada proses reboisasi dan seterusnya. Kemudian ada ini dari ladang, kemudian karena ditinggalkan menjadi hutan seperti itu. Seperti ini yang terjadi. Nah, di sini luasannya pun dia berbeda ya antara tahun pertama dengan tahun kedua seperti itu. Oke. Nah, harapannya nanti setelah kalian lakukan ini, kalian akan menghitung perbedaan luas dari lahan pertama dan juga lahan di tahun kedua seperti itu. Jadi kalian akan menganalisis bagaimana sih nanti perubahan lahannya itu, perubahan penggunaan lahannya tahun pertama dengan tahun kedua. Caranya bagaimana nanti kalian input ini di tadi areanya, land use dan juga hektarnya seperti itu. Oke, tadi mana ya? Oke. Ini di sini kalian akan hitung saja seperti itu. Nanti hasilnya bisa berupa tabel dan juga bisa berupa grafik seperti itu. Oke.